Oke, terputus tadi. Jadi ini yang diupayakan dibersihkan ini seluas setengah hektar ini sudah hampir rampung. Tetapi yang 1 hektar sini kawan, aduh luar biasa. Kami pun sudah melakukan segala upaya dengan memakai herbisida. Nah, sebagai contoh kawan, ini bukan semata-mata gulma. Ini ada porang nih. Ada porang. Nah, kalau kita tidak hati-hati, porangnya bisa tercabut. Nah, di sini kita harus hati-hati melangkah karena porang ini berkamuflase dengan rumput. Jadi sepintas seperti rumput seperti ini kawan. Ini porang. Ini porang ini. Ini porang agak kerdil karena mungkin pengaruh cuaca ya, karena ini ladang terbuka. Tapi apapun itu, bagi kami yang penting porangnya hidup. Nah, seperti ini kan porang. Bahkan ada yang kecil di sana itu. Ini lumayan kalau kami dapat bibitnya dari bibit umbi, kita kembangkan 2 musim. Nah, seperti ini situasi 1/2 hektar ini agak lumayan, tetapi yang di bagian sini kawan, luar biasa gulma ini. Tetapi ya di sana sini rumputnya juga sudah ada yang mati. Sudah ada yang mati dan sebagian juga sudah menguning karena herbisida. Nah, ini ada yang rubuh patah. Nah, ini adalah kerugian buat kami, tapi sudah risiko. Sebagai penanam pemula dari porang ini, sebaiknya kalau di ladang terbuka di sini seharusnya pakai mulsa kawan. Nah, ini dan pengolahan lahan yang harus dilakukan dengan lebih baik. Jadi ini rasanya saya hanya akan panen gulma saja. Nah, yang di sana bagian sana itu, nah ini ada porang di sini tumbuh. Nih porang. Nah, inilah kondisi terkini dari ladang porang kami yang luasnya 1,5 hektar lebih, kurang lebih 1,5 hektar, dipenuhi gulma. Nah, ini kalau kita tidak hati-hati melangkah kawan, kita bisa menginjak baby porang yang semacam ini. Nah, yang di bagian sini agak lumayan pertumbuhannya dari bibit umbi. Nah, di bagian sini ini dari pertumbuhan dari bibit katak super. Sudah dikerumuni juga oleh gulma katak supernya.
Nanti kalau di bagian ujung sana itu yang tadi saya upload itu sudah selesai, mereka akan pindah ke bagian sini lagi. Ya, kondisinya seperti ini kawan, cukup memprihatinkan. Pertumbuhan porang kami di tengah-tengah padatnya gulma, jadi otomatis porang ini tidak akan maksimal karena nutrisinya terserap banyak oleh gulma ini. Tapi kami berupaya sebisa mungkin untuk semoga porang ini bisa dorman pada waktunya, dan apapun itu hasilnya mungkin kami akan kembangkan di periode penanaman berikutnya. Ini adalah sebuah kegagalan, tapi insya Allah tidak gagal total ini. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Kalau dari bibit umbi ya sudah kelihatan sekali, walaupun di ini kawan, walaupun di dikelilingi oleh gulma yang begitu banyak, tapi porang ini sudah pertumbuhannya sudah nampak lebih dominan. Mungkin teman-teman bisa lihat, karena memang porang itu pohonnya, batangnya besar, lebih tinggi. Tapi dari kata juga kalau subur, kalau pertumbuhannya bagus, pohonnya juga bisa sebesar ini kawan, bahkan bisa lebih. Jadi struktur tanah juga mempengaruhi, baik dari sisi pH tanah. Di sini pH tanahnya kurang maksimal, kurang bagus, di kisaran 5 sampai 5,5 saja. Nah, inilah yang terjadi. Jadi sudah ada tanda-tanda bahwa porang ini akan memasuki masa dorman. Dilihat dari warna daun yang mulai menguning, karena memang porang yang di sebelah sini yang sementara saya shoot ini usianya masuki 5 bulan menuju ke 6 bulan. Jadi yang daunnya itu sudah kekuning-kuningan, akan memasuki fase dorman seperti ini kawan, seperti ini. Nah, sudah ada katanya, hanya katanya kurang ya, minimal di musim pertama ini kami bisa kembali modal, alhamdulillah. Itu saja sudah cukup. Dan saya beralih ke pertumbuhan katak mini. Nah, katak ini banyak sekali, katak mini ini banyak sekali kawan, yang kecil-kecil ini seperti ini. Hanya karena banyaknya gulma sehingga tidak terlalu nampak. Nah, katak mini ini sebenarnya kami harapkan pertumbuhannya itu bisa sampai masuki fase dorman, sehingga kami bisa mengumpulkan umbi yang dihasilkan. Walaupun mungkin umbinya kecil, tapi tidak apa-apa, kami akan lanjutkan di periode musim berikutnya. Nah, ini kawan-kawan mungkin bisa lihat pertumbuhan dari katak sedang ini, katak sedang di atas, sedikit di atas katak mini. Nah, ini ada banyak kawan. Dan ini yang sekumpulan katak mini. Nah, bisa kita lihat di sini pohonnya kecil-kecil, tapi sudah ada kataknya, kecil sekali kataknya ya. Jadi
buat teman-teman yang pemula yang ingin mencoba-coba nanam porang berikutnya, tidak usah keburu-buru, persiapkan lahan dengan baik. Nah, semoga tidak terjadi seperti yang menimpa ladang saya ini. Jadi kami didominasi oleh gulma, padahal kami selalu melakukan pemeliharaan. Nah, gulma ini sebentar sekali kawan, sudah bersih 2 minggu kemudian tumbuh lagi, dan tumbuhnya serentak sekian hektar ini. Jadi memang membutuhkan banyak tenaga untuk membersihkannya. Di satu sisi pastilah akan berbenturan dengan budget, karena tenaga yang besar tentu biayanya besar. Tapi sebenarnya salah satu solusi yang paling baik ini adalah penanaman dengan menggunakan mulsa. Nah, itu bisa mengefisiensikan tenaga kerja, dan ribetnya itu hanya di awal, pada saat persiapan. Nah, ini dari ada sedikit tanaman umbi terselingi di sini, jadi kelihatan agak besar. Ini umbi usia ditanam November ya, sebulan lebih. Nah, di sini banyak sebenarnya bibit katak mini super yang isi 1000, tapi rupanya hanya sebagian yang bisa tumbuh karena termakan panas waktu di awal penanaman di bulan Agustus itu. Tapi ada juga yang tumbuh ini. Ada beberapa yang sudah kami pindahkan, yang kami dapati tumbuh segera kami pindahkan untuk menyelamatkan dari sengatan panas matahari pada bulan Agustus kemarin. Kami lakukan penanaman lewat media polybag. Nah, ini di kiri kanan saya ini kawan, banyak katak mini yang sudah kami tanam tapi tidak semua tumbuh. Kita menyeberang dulu. Nah, semoga kalau gulmanya sudah kami basmi, bisa kelihatan katak mininya lagi yang tumbuh di sela-sela gulma ini, karena kecil sekali. Nah, bisa kami pindahkan. Nah, itu ada kawan, ada di sana. Ini dari katak mini. Biasa porang ini, gulma ini. Jadi sepanjang waktu penanaman ini kami hanya direpoti oleh gulma kawan. Pemeliharaan lain itu terhambat. Nah, ini sudah mati rumputnya. Ini juga. Sudah ada yang mati. Oh, hampir keinjak. Nah, ini ada porang. Ada beberapa porang yang tumbuh di sini. Seperti udah kelihatan nih kawan. Tidak hati-hati melangkah, porangnya keinjak.
bisa sebersih ini, mungkin hasilnya juga akan maksimal. Nah, ini ada beberapa yang rubuh akibat kencangnya angin, dan juga mungkin serangan hama. Beberapa yang kena. Jadi batangnya itu bagian bawah diserang. Ini pasti kami akan semprot lagi. Ini ada katak, ini pertumbuhan katak. Ini katak sedang. Luar biasa gulmanya ini, kawan. Ini dari katak ini. Ini bahkan sudah tumbuh tunas keduanya. Ini kami tanam pada bulan Oktober. Kalau yang batangnya besar ini adalah dari bibit umbi, isi 10 ke atas. Oke, ini sudah bersih. Jadi sekian dulu review saya. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share agar channel ini bisa bertumbuh. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.